Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang alat gerak manusia. Nah, coba diperhatikan layarnya ya. Di sini sudah ada materi tentang alat gerak manusia. Nah, alat gerak manusia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada alat gerak ada alat gerak aktif dan yang kedua ada alat gerak pasif. Nah, alat gerak aktif ini di tubuh kita itu yaitu otot dan kemudian ada alat gerak pasif yaitu tulang. Nah, otot disebut sebagai alat gerak aktif karena dia dapat menggerakkan tulang kita, menggerakkan tubuh kita. Kemudian ada tulang, disebut sebagai alat gerak pasif. Tulang ini tidak akan bisa bergerak tanpa ada bantuan dari otot. Jadi, dia disebut sebagai alat gerak pasif. Kemudian masuk ke kita bahas yang tulang dulu ya. Nah, tulang tadi kan disebut sebagai alat gerak pasif. Nah, fungsi tulang apa kalau begitu? Nah, fungsi tulang yang pertama yaitu menopang tubuh kita supaya bisa supaya bisa berdiri dengan tegak. Kemudian yang kedua memberi bentuk tubuh dan yang ketiga yaitu tempat melekatnya otot-otot. Seperti itu. Nah, tulang itu dibagi menjadi dua macam berdasarkan bentuk dan zat penyusunnya. Kalau berdasarkan bentuknya dibagi menjadi dua, ada tulang pipih dan tulang pipa. Kalau tulang pipih bentuknya pipih ya. Kalau tulang pipa itu bulat kayak silinder gitu. Nah, kemudian berdasarkan zat penyusunnya juga dibagi menjadi dua, ada tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan contohnya tulang telinga dan tulang keras contohnya tulang tengkorak. Oke, kemudian kita masuk ke tulang anggota gerak. Nah, sebenarnya tubuh manusia itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada tulang tengkorak, bagian atas tulang tengkorak, kerangka tengkorak. Kemudian bagian tengah ada tulang anggota gerak atas dan bagian bawah ada tulang anggota gerak bawah. Misalkan ya, ini tubuh manusia. Oke, di sini ada tubuh manusia. Nah, tubuh manusia ini dibagi menjadi 3 bagian. Ada tulang tengkorak, kemudian ada tulang gerak atas, tulang anggota gerak atas, dan ada tulang anggota gerak bawah. Nah, yang akan kita bahas saat ini adalah tulang anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Nah, coba diperhatikan di sini ya. Di sini ada anggota gerak atas. Nah, tulang anggota gerak atas ini terdiri dari beberapa susunan tulang. Ada tulang lengan atas, kemudian ada tulang hasta, kemudian ada tulang pengumpil, kemudian ada tulang telapak tangan, yang ke-5 ada tulang pergelangan tangan, dan yang ke-6 ada tulang jari tangan. Nah, di sini coba diperhatikan ya, ada tulang hasta dan tulang pengumpil. Nah, gimana membedakan yang mana tulang hasta dan yang mana tulang pengumpil? Kalau dilihat tulang hasta ini dia lurus dengan ibu jari. Nah, tulang hasta ini lurus dengan ibu jari dan di bawahnya tulangnya sedikit lebih besar dari tulang pengumpil. Kemudian tulang pengumpil di sini lurus dengan jari kelingking kita. Nah, itu yang tulang pengumpil. Nah, itu. Kemudian ada tulang anggota gerak bawah. Coba diperhatikan di sini ya. Tulang anggota gerak bawah terdiri dari beberapa susunan tulang. Yang pertama ada tulang panggul, kemudian tulang paha, kemudian ada tulang betis, tulang telapak kaki, tulang jari kaki, tulang pergelangan tangan, tulang kering. Nah, yang di sini ada tulang tempurung kaki. Kalau tulang betis dan tulang kering bisa membedakan ya, kalau tulang kering yang lebih besar tulangnya, kemudian tulang betis yang lebih
kecil. Masuk ke selanjutnya. Di sini ada jenis-jenis otot manusia dan fungsinya. Nah, otot tadi merupakan alat gerak aktif pada manusia. Otot itu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama ada otot polos, yang kedua ada otot jantung, dan yang ketiga ada otot lurik. Nah, apa perbedaan dari ketiga otot ini akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, ini ya. Nah, untuk gambar ototnya sendiri ada di sini. Ini ada tulang jantung. Ada otot jantung. Di sini ada otot polos dan yang ketiga ada otot lurik. Nah, coba diperhatikan ya. Di sini ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Kita akan membahas ciri-ciri yang membedakan antar ketiga otot berikut. Yang pertama, ciri yang pertama di sini ada otot polos. Ciri-ciri dari kita lihat dari bentuknya. Yang pertama kita lihat dari bentuknya. Oke. Nah, dari bentuknya sendiri, kalau otot polos itu bentuknya gelondong, kedua ujungnya meruncing. Nah, di sini kedua ujungnya meruncing. Kemudian di bagian tengahnya menggelembung. Bisa dilihat ya di gambarnya. Jadi meruncing dan di tengahnya menggelembung. Itu bentuk dari otot polos. Kemudian yang kedua ada otot lurik. Bentuk otot lurik seperti apa? Kalau otot lurik itu bentuknya silinder memanjang. Jadi dia kayak pipa-pipa silinder gitu memanjang. Kemudian ada otot jantung. Kalau bentuk dari otot jantung itu silinder, sama seperti lurik ya, silinder memanjang, tapi dia bercabang, dia memiliki cabang. Oke, nah itu perbedaan dari bentuknya. Kemudian yang kedua, kita lihat dari inti selnya. Kalau otot polos itu memiliki satu inti sel yang ada di tengah. Di tengah-tengah otot. Kemudian di otot lurik ada banyak inti sel. Nah, yang kuning-kuning ini ya, banyak inti sel. Sama seperti otot jantung. Otot jantung juga mempunyai banyak inti sel. Yang ketiga, tidak memiliki garis melintang. Nah, ini tidak memiliki garis melintang, makanya dia disebut sebagai otot polos. Kemudian kalau otot lurik dan jantung, dia memiliki garis-garis melintang yang tersusun seperti daerah gelap terang. Seperti ini ya, yang merah nih. Nah, ini garis melintang. Garis melintang. Nah, ini sama seperti otot jantung. Jadi otot lurik dan otot jantung juga sama-sama memiliki garis-garis melintang yang tersusun seperti daerah gelap terang. Kemudian yang keempat, ciri yang keempat. Kalau otot polos itu bekerja di luar kesadaran, artinya dia tidak artinya otot polos ini bekerja tidak berada di bawah perintah otak. Kemudian kalau otot lurik bekerja di bawah kesadaran, artinya bekerja dengan perintah otak. Kemudian ada otot jantung bekerja di luar kesadaran, artinya tidak di bawah perintah otak. Jadi otot lurik dan otot lurik itu bekerja dengan perintah otak, otot polos dan jantung bekerja tanpa perintah dari otak. Maksudnya gimana? Nah, maksudnya seperti ini. Kita lihat dulu ya letak dari ketiga otot ini. Kalau otot polos itu letaknya ada di usus, ada di saluran pencernaan. Ada di saluran pencernaan manusia. Kemudian ada di saluran peredaran darah, juga ada di saluran kemih. Kalau otot lurik itu tempatnya ada di paha, betis, dada, lengan, dan yang lainnya. Kemudian otot jantung letaknya di mana? Ya di jantung. Nah, kalau dilihat dari letaknya, contoh ya, kalau otot polos kan letaknya di usus. Nah, dia bekerja di luar kesadaran, artinya tidak di bawah perintah otak. Jadi
dia mencerna makanan. Jadi dia akan bekerja tanpa menunggu perintah dari otak. Nah, kalau otot lurik, dia bekerja dengan perintah otak. Maksudnya gimana? Contoh, misalkan kita mau ambil pensil di depan. Nah, sebelum kita mengambil pensil, otak kita sudah meminta otot lurik yang ada di tangan, otot kita yang ada di tangan untuk mengambil pensil. Jadi dia mengirim perintah kepada otot untuk mengambil pensil. Otot ambil pensil. Nah, maka otot kita akan bekerja dengan mengambil pensil tersebut dengan perintah yang ada di otak kita. Seperti itu. Kemudian ada otot jantung. Nah, otot jantung ini bekerja di luar kesadaran, artinya tidak di bawah perintah otak. Maksudnya gimana? Kayak misalkan ketika kita tidur. Nah, waktu kita tidur, jantung kita, otot jantung kita itu akan tetap bekerja, akan terus bekerja memompa darah ke seluruh tubuh. Meskipun kita tidur, meskipun otak kita istirahat, otot jantung ini akan terus bekerja tanpa perintah dari otak. Oh, ayo pompa jantung. Tidak seperti itu. Jadi dia bekerja tanpa kesadaran. Di luar kesadaran. Jadi otot ini akan tetap bekerja meskipun kita tidur, meskipun kita istirahat. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya ada sendi-sendi pada tulang dan macam-macam gerak otot. Oke, di sini ada sendi. Nah, sendi itu apa? Nah, tubuh kita ini terdiri dari beberapa susunan tulang. Nah, tulang-tulang kita ini disatukan oleh yang namanya sendi atau dihubungkan oleh yang namanya sendi. Jadi dari satu tulang ke tulang yang lain itu dihubungkan oleh yang namanya sendi. Nah, sendi sendiri ada 5 macam. Yang pertama ada sendi peluru, ada sendi putar. Yang kedua ada sendi engsel. Yang ketiga ada sendi peluru. Yang keempat sendi pelana. Dan yang kelima ada sendi geser. Oke, macam-macam gerak otot pada manusia. Yang pertama, gerak menekuk dan meluruskan. Nah, gerak menekuk dan meluruskan. Kalau gerak menekuk ini disebut sebagai gerak fleksi. Gerak menekuk disebut sebagai gerak fleksi. Contohnya seperti saat kita sedang jongkok, maka posisi kaki akan menekuk. Berarti kita sedang melakukan gerak fleksi atau menekuk. Yang kedua ada gerak meluruskan. Nah, gerak meluruskan ini disebut sebagai gerak ekstensi. Contohnya seperti misalnya kita sedang berdiri atau posisi kaki kita sedang lurus. Nah, itu disebut sebagai gerak melurus atau ekstensi. Yang kedua ada gerak menurunkan atau gerak menekan ke bawah, yaitu gerakan menggunakan bagian tubuh. Contoh gerakan mengentakkan kaki dan menekan benda menggunakan tangan. Yang ketiga ada gerak menaikkan, yaitu gerakan yang dilakukan dengan menaikkan bagian tubuh. Contoh saat mulut terbuka kemudian kembali tertutup. Yang keempat ada gerak memutar, yaitu gerakan yang dilakukan pada sendi putar dan peluru. Contoh gerak kepala menengok kanan dan kiri. Yang keempat ada gerak menjauhkan dan mendekatkan tubuh, yaitu gerakan yang dilakukan dengan menjauhkan dan mendekatkan tubuh. Contoh gerakan merentangkan tangan dan menggerakkan kaki ke arah samping. Nah, kita sebagai manusia telah diberikan tubuh yang sehat oleh Allah. Nah, cara kita untuk mensyukuri, bagaimana cara kita untuk mensyukuri? Yaitu dengan cara memelihara kesehatan alat gerak. Nah, supaya alat gerak kita tetap sehat, maka harus kita jaga, harus kita pelihara. Caranya gimana? Yang pertama, kita harus makan makanan yang bergizi dan seimbang. Harus banyak makan sayur, banyak makan buah-buahan, banyak minum putih. Dan yang paling penting yaitu banyak mengkonsumsi vitamin D.
Nah, vitamin D ini dapat kita peroleh dari sinar matahari. Makanya kenapa kita perlu untuk berjemur di bawah sinar matahari, karena sinar matahari itu mengandung vitamin D yang bagus untuk tulang. Seperti itu. Kemudian cara yang kedua yaitu posisi tubuh tegak saat berdiri. Nah, posisi tubuh kita itu harus tegak. Tidak boleh membungkuk ataupun membusung ke depan. Jadi harus lurus tegak. Sama juga seperti saat kita duduk. Jadi harus lurus. Dibiasakan untuk membuat tubuh kita lurus supaya tidak merusak bentuk tulang belakang kita, seperti itu. Yang ketiga yaitu berolahraga secara teratur. Nah, ini juga penting. Jadi meskipun kita sekarang di rumah saja ya, tetap kita harus berusaha untuk selalu berolahraga, entah itu lari pagi atau jalan kaki sama kedua orang tua. Nah, itu harus tetap dilaksanakan. Yang selanjutnya ada penyakit atau kelainan pada alat gerak. Nah, di sini ada retak dan patah tulang. Contoh dari penyakit atau kelainan pada tulang manusia yang pertama yaitu retak dan patah tulang atau fraktur. Nah, hal ini disebabkan oleh benturan benda keras berupa kecelakaan atau jatuh. Yang kedua ada skoliosis, lordosis, dan kifosis. Nah, kalau yang kedua ini adalah kelainan pada tulang belakang atau tulang punggung. Lordosis. Nah, kalau lordosis ini kelainan pada tulang punggung di mana posisi tubuh kita itu akan menonjol atau menonjol ke depan. Menonjol ke depan. Nah, itu lordosis. Kemudian ada kifosis. Kifosis ini posisi di mana badan kita terlalu membungkuk. Nah, itu yang namanya kifosis. Kemudian ada skoliosis. Itu tulangnya miring ke samping. Entah itu ke samping kanan atau ke kiri. Nah, itu skoliosis. Yang ketiga ada rakitis. Rakitis disebabkan kekurangan gizi seperti fosfor, kalsium, dan vitamin D. Nah, ini untuk menjaga kesehatan tulang tadi kan sudah disebutkan harus banyak makan makanan yang bergizi, buah, sayur. Kemudian banyak minum air putih. Itu bagus buat tubuh ya. Kemudian vitamin D, harus banyak mengkonsumsi vitamin D atau bisa berjemur juga untuk mendapatkan vitamin D dari matahari. Kemudian ada kalsium. Nah, ini untuk menjaga kesehatan tulang itu kalian juga bisa memperbanyak minum susu. Nah, di susu itu terdapat yang namanya kalsium, itu sangat bagus untuk tulang. Kemudian yang keempat ada osteoporosis. Osteoporosis ini disebabkan karena menurunnya kepadatan tulang. Jadi tulangnya keropos nantinya. Nah, ini karena kurang menjaga ketika kita masih muda. Oleh karena itu harus banyak mengkonsumsi vitamin D, kalsium, dan makan makanan yang bergizi. Kemudian ada kelainan otot pada manusia. Nah, untuk kelainan otot pada manusia ada 4 contoh di sini. Misalkan, yang pertama ada hipertrofi, yaitu pembesaran otot akibat bekerja terus-menerus secara berlebihan. Contohnya seperti binaragawan. Nah, mereka melakukan beberapa latihan yang khusus memang untuk membesarkan otot mereka. Nah, tapi kalau berlebihan juga tidak baik. Kemudian ada atrofi, yaitu kelainan berupa otot yang mengecil, lemah, dan menurunnya fungsi otot. Kemudian ada stiff atau kaku leher, sakit pada otot leher yang diakibatkan karena cedera otot, infeksi, meningitis, atau gerakan tiba-tiba. Kemudian yang terakhir ada tetanus. Tetanus yaitu kejang atau kaku otot yang disebabkan oleh infeksi bakteri Clostridium tetani. Nah, ini biasanya karena misalkan kita jalan terus kena paku yang berkarat. Nah, itu sangat bahaya. Jadi hati-hati kalau misalkan ketemu paku yang berkarat, kemudian ada pisau, misalkan pisau yang berkarat juga, itu jangan dipakai
karena bisa menyebabkan tetanus. Seperti itu. Nah, sekian dulu ya untuk materi hari ini. Selamat belajar, semoga paham. Kalau belum paham boleh ditanyakan ke gurunya masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.